semua, apa kabar? Sehat bukan? Kita akan lanjut pelajaran kita di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 2 dan 3. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Mari kita baca teks yang ada pada slide. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok. Perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama. Itulah tadi bacaan kita tentang bermain di kolam renang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Cobalah kamu perhatikan. Yang pertama, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah, kamu bisa pilih apakah A. saling mengejek, B. saling menghormati, C. saling menghina. Ya, kita harus saling menghormati. Walaupun teman kita berbadan pendek atau berbadan tinggi, kita tidak boleh mengejek. Yang kedua, dengan kebersamaan kita akan ada pilihannya A. damai, B. menderita, C. sengsara. Nah, Ibu rasa kamu tidak akan menemukan kesulitan di dalam mengerjakan beberapa soal yang ada di slide ini. Kamu tuliskanlah jawabannya di buku tugasmu. Cobalah kamu kerjakan secara mandiri. Namun, bila kamu menemukan kesulitan, kamu bisa meminta bantuan orang tuamu. Kita lanjut pelajaran kita, bermain di kebun sekolah. Mari kita baca teks yang ada bersama-sama. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun, tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ini adalah contoh kebersamaan di sekolah ataupun di tempat bermain, ya. Siti dan temannya bermain di kebun sekolah. Mereka bermain dengan akur. Selanjutnya, mari kita baca sebuah dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin.
Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Itulah tadi bacaan kita, sebuah dongeng yang bercerita tentang semut dan kupu-kupu. Ya, tadinya sebelum berubah menjadi kupu-kupu, semut pernah mengejek kepompong. Nah, akhirnya kupu-kupu menolong semut dan kemudian semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. Sekarang coba perhatikan, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa semut mengejek kepompong? Ya, semut mengejek kepompong karena bentuk kepompong yang jelek ya, dan tidak bisa pergi kemana-mana. Makanya semut mengejek kepompong. Yang kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Ya, kepompong hanya terdiam. Ketiga, mengapa semut meminta tolong? Ya, karena nyawanya dalam bahaya. Yang keempat, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Ya, kupu-kupu memaafkan semut yang pernah mengejeknya dan menolong semut. Yang kelima, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Ya, kupu-kupu memberikan sebuah ranting dan dengan sekuat tenaga mengangkat ranting tersebut. Sedangkan semut berpegangan pada ranting itu. Yang keenam, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Iya, semut pun meminta maaf kepada kupu-kupu. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Nah, janji semut setelah ditolong oleh kupu-kupu adalah tidak akan mengejek semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. 7 pertanyaan ini cobalah kamu jawab kembali supaya kamu semakin memahami isi cerita dongeng yang telah kamu dengarkan. Dan cobalah kamu tuliskan juga di buku tugasmu. Kita lanjut pelajaran kita. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Ayo berlatih. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Iya, kita akan belajar tentang pecahan, ya. Coba perhatikan. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan, ya ada 2 buku. Satu berdiri dan satu posisi tidur ya nak ya, atau tergeletak. Nah, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena 1 dari 2 buku, begitu dia ya nak ya. Berikutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba hitung berapa semua buku. Ada 4. Nah, buku berwarna merah hanya ada 1. Maka jawabannya 1/4.
Yang ketiga, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan, ya ini 1 dari 2 buku atau 1/2. Selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ayo, kamu pasti sudah bisa menjawabnya, bukan? Iya, 1/3. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, tadi ada 3 buku. Diambil 1 oleh Siti. Maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Berikutnya, ayo berlatih. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Nah, di sini kamu diminta menjodohkan gambar dengan jawaban. Perhatikan, yang pertama ada 3 buku. Yang diberi tanda X ada 1. Maka ini jawabannya 1/3. Kamu tarik garis yang menghubungkan gambar dengan pecahan 1/3. Berikutnya ini ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 buku. Nah, diberi tanda X pada buku berwarna merah. Coba kamu lihat di sini, apakah ada 1/5? Ya, ternyata tidak ada. Yang berikutnya, 1 buku yang berdiri diberi tanda X. 1/2, 1 dari 2 ya nak ya. Nah, kamu hubungkan garis yang menunjukkan pecahan 1/2. Dan yang terakhir, 1 buku berwarna merah diberi tanda X dari 4 buku. Atau sama dengan 1/4. Kamu hubungkanlah dengan garis yang menunjukkan pecahan 1/4. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Cobalah kamu kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan supaya kamu semakin dapat memahami pelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.